Ya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Kamis, John. Ya, bentar. Gua gaung sih. Ya, hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2024. IHSG naik ngeri ya hari ini ya. Oke, karena BI udah kasih kepastian nggak naikin suku bunga, bahkan di BI udah mulai kasih kepastian akan nurunin suku bunga mungkin di kuartal 4. Dan juga ada kepastian The Fed juga udah ngeluarin statement bahwa kemungkinan dia akan nurunin suku bunga sebelum bahkan jika inflasi tidak nyentuh 2% pun dia tetap akan turunkan. Ya otomatis secara logika bodoh aliran dana asing akan lebih rame ataupun yang lokal lokal juga pasti akan jadi lebih rame untuk invest di saham gitu loh. Ya, tidak hanya saham sih sebenarnya ya, kita harus jujur bahwa saham, emas. Bahkan kalau oke, gue secara jujur akan bilang bahwa Bitcoin juga ini khusus Bitcoin ya, bukan koin-koin lainnya. Bitcoin karena dia suplainya dikit ya, kemungkinan juga akan mengalami kenaikan cukup signifikan. Jadi tiga ini. Tapi gue tetap akan rekomen lu terlalu di saham ya, karena saham itu kenapa saham better di atas emas dan Bitcoin? Gue tetap bilang saham itu membagikan dividen. Emas tidak membagikan dividen, Bitcoin tidak membagikan dividen. Jadi di saham lo dapat double, capital gain lo dapat, dividen pun lo dapat. Ya, tapi memang secara fakta harus gue akuin bahwa emas pasti juga akan naik gara-gara suku bunga turun, termasuk ini juga Bitcoin. Ya, dua ini. Eh, kalau Bitcoin gue tetap meskipun dia naik-naik terus, ya, gue akuin dia kan Bitcoin itu kan supply-nya tetap ya, dia kan nggak bertambah. Kalau koin lain kan nggak ada batas supply ya, nah itu koin lain itu kan nggak ada batas supply. Kalau Bitcoin dia ada batas itu yang bikin harga dia terus-terus kayak gitu. Ya, terus naik maksud gua. Ya, karena permintaannya banyak. Ya, tapi tetap gua tidak rekomen lo, gua tetap rekomen lo di saham. Ya. Oke. Ya, hari ini gue pengen bahas ya gua sebenarnya topik hari ini pengen bahas games BBRI dan brand gitu ya. Ya kan intinya benarkah kalau kalau retail makin banyak harga pasti turun ya. Ya. Nah, ini yang pengen gue bahas ya. Nah, poin ini ya inti yang pengen gue bahas, tapi gue akan nyenggol-nyenggol dulu ke games dulu ya. Hari ini gue dividen cair Pans ya. Buat gue cukup gede porsinya dan yang bikin gue kaget hari ini games tiba-tiba naik gede termasuk batu bara lainnya, termasuk BBRI, BMRI semua juga naik. Ya, tadi gue hitung total porto gue sampai bulan Juli ini naik 14% ya. Itu udah total sama dividen. Pokoknya tahun ini 2024 gitu ya. Sampai di bulan Juli ya gue secara jujur mengatakan gue happy banget gitu loh ya. Kag yang ya selain dividen pens masuk hari ini ditandai tiba-tiba yang ini loncat. Nah, games ini yang gue paling bikin konyol kagetnya konyol adalah kan gue waktu itu beli. Sebenarnya gue udah punya lama, cuma gue kemarin nambah muatan cukup banyak pas mau pembagian dividen itu. Gue lupa gue beli di harga 6.000 berapa John. Ini barang ya. Ya mana sini? Kenapa dia tiba-tiba bikin? Oke, di 6.000 berapa gue beli gitu ya, 6.000 lah gue, entah 6.200 6.300 gitu ya. Saat gue beli itu gue sudah siap si games ini turun ke goceng. Ingat ya, jadi gue nih memang sudah planning ambil dividen karena gue kan udah pernah terima berapa kali sebelumnya juga ya. Cuma kan karena ini gue baru nambah muatan, jadi gue udah siap games itu ke 5.500 atau bahkan goceng ya. Di luar dugaan gue sendiri ya. Ternyata habis dia bagi dividen dia terus nanjak John. Terus nanjak. Jadi saat ini porto gue di games itu dia mengalami kenaikan 27%. Ya. Jadi eh, kekonyolan yang positif ya terjadi bahwa ini sebenarnya di luar prediksi gue. Tapi jadi semacam uang kaget lah. Jadi kaget gitu lah. Kagetan yang positif gitu ya. Jadi cuan gitu loh. Jadi maksud gue gini. Di investasi itu John, lu segera ubah mindset menurut gua ya. Lu siap merah dulu. Ya.
Jangan lo datang ke bursa cuman siap hijau, ya. Lo di bursa cuman siap hijau ya, market merah lo bingung gitu loh. Ya. Ya, contoh misalnya gue di games kan gue udah siap dia kegoceng dong. Berarti kan gue udah siap floating loss ya. Karena baru nambah muatan kan. Tapi gue udah, tapi ini bukan cap cip cip John, bukan spekulasi, bukan ya. Karena secara data menunjukkan bahwa games itu bagi dividen berpotensi lah minimal 1.000 ya atau 1.200, 1.200 per tahun gitu loh ya. Jadi kalau misalnya gue ambil di 6.300 ya, misalnya turun ke goceng pun gue masih dapat 1.200 per tahun. Jadi gue masih dapat yield 19%. Menurut gue worth it. Ya meskipun gue misalnya nanti saham gamesnya ada di 5.000 gitu ya, gue masih dapat 19%. Jadi gue meskipun merah, gue sudah planning ya. Ini maksud gue John ya. Jadi ketika nanti ini lagi floating merah, gue itu sudah sesuai rencana gue. Gue masih tetap dapat dividennya 19 persenan gitu loh ya. Jadi still oke. Okay. Jadi sudah siap merah. Jadi sudah siap merah. Tapi kadang-kadang sering kagetan kan, kagetan ternyata kayak gini, ternyata dia naik. Yang terjadi adalah setelah dividen malah gue naik 77% gitu loh. Tadi gue lihat ada yang pamer 30% juga. Ya. Gue yakin lu pasti seneng banget dah yang naik 30% tuh ya. Apalagi lu taruh banyak, lu pasti lagi ketawa-tawa sekarang. Ya. Seneng banget lu pasti kan. Nah, jadi di invest di saham itu lu siap merah dulu. Atur resiko dulu. Jadi ketika merah datang lu nggak panik gitu loh. Porto lu tuh baru teruji saat merah datang, market merah datang. Ya. Ditambah hari ini gue combo ditambah dividen pan cair. Nah ini ya makanya gue tuh kayak gimana ya Jok? Kalau di dividen investing menurut gue ya ini menurut gue yang gue alamin terserah lu percaya atau enggak itu bukan urusan terserah lu lah pokoknya ya. Di dividen investing itu ketika merah lu masih dapat hiburan. Hiburan apa? Market merah. Oh lu dapat dividen cash. Untungnya ketika lu dapat dividen cash lagi market merah, lu bisa average banyak saham yang lagi diskon, pakai dividen yang lu terima. Oke, jadi di merah pun lu cuan, apalagi hijau. Pas lagi hijau lu makin ketawa-tawa gitu. Artinya di merah pun lu masih bisa cuan, di merah porto lu nggak terlalu ke psikologi lu nggak terlalu kena gitu ya. Tetap kuat ya. Apalagi pas hijau. Ya kenapa bisa kuat karena kan dividen udah ditumpuk lu dapat dividen, lu tumpuk-tumpuk terus, lu beli saham lain kan lama-lama itu jadi bangunan yang kuat John. Ya dividen lu terima, gue kan udah terima berapa tahun-tahun ini kan gue kumpulin terus. Jadi gue tuh nggak lari John di Kundet, nggak lari. Gue ngelewatin, jadi gue udah siap terima dividen trap dari dulu, udah berkali-kali ngelewatin trap gitu loh. Jadi udah siap market merah gitu. Tapi dividennya gue tumpuk, gue beli dividen. Nah, dividen yang udah ditumpuk-tumpuk itu udah jadi bangunan yang kuat. Jadi kalau market crash datang pun lu tetap kuat gitu. Ya, nggak terlalu kena lah. Psikologinya kuat lah. Seperti itu. Nah, yang terjadi di bursa adalah kebanyakan logikanya dibalik, John. Ya, banyak orang ya logikanya terbalik kalau menurut gua ya. Ya, giliran saham fundamental naik dibilangnya jebakan bandar. Ini nih, ini yang bikin ini ya John. Gue jujur terserah lu kalau lu masih mau nganut beginian silakan, itu hak lu. Ya. Giliran ada saham mau bagi dividen gede, saham fundamental jelas ya, dibilang jebakan bandar. Ya. Tapi giliran ada saham yang jelas-jelas digoreng, dibilang saham nomor satu. Diputer-puter, retail itu diputer-puter sama pemahaman begini. Akhirnya kalau lu terus-menerus dihantui sama pemahaman kayak begini, giliran saham fundamental naik, wah ini jebakan bandar nih, jebakan bandar nih. Ya udah selamanya jebakan bandar. Giliran yang ada bandarnya beneran, lu bilang itu bagus. Ketika lu masuk lu terjebak, kekunci, jebret. Nah inilah putar balik logika ini yang bikin banyak orang loss. Ya logika ini diputer-puter sehingga banyak retail loss. Nah ini John yang mau gue curcol hari ini gitu loh ya. Ya gue pribadi lagi hari ini gue nggak nyangka banget ya games dan batu bara itu pada naik gede ya. Jadi
Total gue kayaknya udah Juli ini udah 14%-an tadi gue hitung total kenaikan seluruh porto ya. Tapi gue nggak bisa bilang gue bisa konsisten segitu John. Nggak bisa ya. Mungkin ini faktor juga ada keberuntungan juga ya. Tapi keberuntungan tentunya didasari ilmu gitu. Ilmu campur keberuntungan nanti lu akan dapat momennya lu akan cuan ya. Jangan hanya mengandalkan keberuntungan doang tanpa ilmu John. Keberuntungan tanpa ilmu lu bisa juga kena apes. Apes lu cukup gede ya. Kalau lu tanpa ilmu ya. Tapi gue nggak bisa pastikan bahwa gue pasti bisa 14% per tahun atau 20%. Gue pernah hampir 30% ya tahun berapa gitu ya. Tapi gue nggak bakal berani bilang gue konsisten segitu. Nggak bakal karena gue tahu bursa itu kayak gimana pergerakannya. Makanya kemarin ada yang jasa titip uang tuh ya. Berani ngasih jaminan. Yang influencer yang gagal keluar 71 miliar berani kasih jaminan 40% per tahun. Gila loh. Sehebat apa ilmunya John? Ya, betul. Mungkin sekali-sekali pernah lu terjadi. Total portfolio naik 40 atau 50. Bisa nggak? Bisa, gue bilang. Sekali-sekali. Tapi kalau lu generalisasi bahwa lu setahun bisa cetak begitu, gila. Gila ya. Nah itu John ya. Gitu ya. Jadi kalau gue lebih baik, lu prepare, lu ketika invest saham siap dulu. Pikirkan dulu ketika ini merah, kalau ini robo gue dapat apa gitu dulu. Ya prepare jadi merah lu udah prepare jadi merah lu nggak kaget. Nah yang mau gue bahas ya, nah ini logika kenapa saham game bisa naik gede ya, saham BRI juga bisa naik padahal retailnya banyak katanya kan teorinya ini kan bulan Juni retailnya BRI tembus tambah lagi 27.545.000 katanya kan beredar teori kalau retail makin nggak cut loss makin banyak harga itu nggak mungkin naik betul ya tapi nyatanya BRI retail makin banyak naik dari 4.100 ke 4.000 ya udah 9.000 4.900 lah ya. Sedangkan kenapa di saham kayak brand kalau retail nggak cut loss nggak naik giliran nah ini contoh nih di, ya waktu retail lagi banyak di sini ya itu brand tuh harganya jatuh John ya. Begitu retail udah cut loss di 11 tinggal 11 ribuan di sini ya barulah brand merangkak-rangkak ke 10 12 ribu ketika lu mulai masuk lagi nih di sini dia roboh lagi ke 8 ribu lagi. Nah ini apa yang terjadi? Nah, ini yang mau gue bahas ya. Sebenarnya gue udah sering bahas ya, tapi gue akan jelasin pakai logika yang lebih simpel ya. Kenaikan sebuah saham itu, John, itu hanyalah hukum ekonomi dasar, di mana harga naik ketika pembeli lebih banyak daripada penjual. Udah, gitu aja dulu deh. Ini loh. Orang yang mau beli lebih banyak daripada yang mau jual. Harga naik. Kalau harga turun adalah ketika yang mau jual lebih banyak daripada yang mau naik, yang mau beli. Nah, ini pasti harga turun. Contoh, lu tahu warung makan Padang kan, nasi Padang. Dulu nasi Padang tuh termasuk mehong ya, lebih di atas warteg lah. Kalau lu pakai sistem yang lama, lu makan nasi Padang paling enggak yang sederhana aja lu habis 20.000, mungkin lebih 22 ya nasi rendang. Tapi karena suplai warung Padang makin banyak yang buka dagangan warung Padang ya. Misalnya cuman selisih 7 rumah ada warung Padang lagi. Di sana ada warung masakan Padang lagi. Nah, artinya di sini yang menjual nasi Padang jadi makin lebih banyak dalam satu komplek itu. Masalahnya di warung nasi Padang itu ada paket, John. Kalau lu sering beli, ada yang paket 10.000 dan paket 12.000. 10.000 atau 12.000 lah, itu udah pakai rendang. Lu bisa bayangin nggak kalau dalam satu komplek itu ada 5 warung nasi Padang. Ya. Dan ternyata si A ini yang satu ini udah mulai jual paket ginian. Ya, kira-kira satu warung ini dia udah mulai jual paket nasi 12.000 udah merendang. Terus 4 warung ini kalau dia tetap bersikukuh mau jual nasi yang merendang tetap 22.000 ya nggak mau bikin sistem paket. Pembeli pasti rata-rata lari ke dia. Ya, ya. Nah, apa yang terjadi dengan 4 warung nasi Padang ini? Pilihannya cuma dua. Dia ikut ini nurunin harga nasi yang merendang jadi 12.000 atau dia tetap bersikukuh. Enggak, gue tetap mau jual 22.000. Nah, fakta lapangan yang gue temuin, mereka yang tetap ngotot jual 22.000 gulung tikar, John.
sepi. Ya, udah pasti ya ketika si ini udah mulai jatuhin harga karena yang jual lebih banyak kan di komplek itu kan. Pembelinya kan pasti nggak terlalu nambahnya nggak terlalu banyak kan. Maka si empat ini pasti mulai ngikutin juga, dia bikin paket juga. Ya, terjadilah penurunan harga dari yang tadinya 22.000 menurun jadi 12.000. Nah, si plus rendang paket. Terjadi kenapa? Karena yang jualan udah mulai banyak. Nanti mungkin muncul lagi, ternyata deket lo komplek lagi buka lagi dua warung nasi Padang baru. Ya udah makin lah. Ya mungkin aja dia bisa bikin 10.000 atau 9.000. Bisa terjadi gitu. Nah, harga jadi turun. Demikian juga harga itu naik ketika yang jual lebih dikit daripada yang beli. Contoh pas lagi lebaran. Ya, pas lagi lebaran, orang yang biasa supply telur atau jadi lu kalau lu nggak pernah ke pasar mungkin lu nggak tahu gitu ya. Orang yang supply telur, supply ayam, daging itu berkurang karena mereka mudik. Sehingga yang jualan jadi dikit. Betul nggak? Sekalinya ada yang jualan telur ya atau ayam, itu udah pasti 30% lebih mahal. Naik harga. Kenapa dia naik? Yang beli, pembelinya tetap. Bahkan bertambah kan lagi banyak duit kan lebaran kan ya. Bertambah, yang jual dikit. Terjadilah kenaikan harga. Ya, warung bakso di dekat rumah gua biasa gua beli 15.000. Kalau lebaran dia jual 20.000. Sama barangnya. Sama. Lebaran doang. Kenapa ya itu tadi? Karena yang buka dia doang dekat rumah gue. Gue nggak ada pilihan, gue tetap ya udah 20.000 gue keluarin ready. Jadi pembelinya ready, pembelinya siap keluarin berapa aja. Tapi yang jual dikit ya makanya dia siap keluarin berapa aja, 20.000 tetap aja ready bakso. Jadi harga naik. Nah, terus apa hubungannya nih sama games? Nah, games ini sama BRI atau brand nanti ya gue akan bahas. Saham games pembelinya adalah rata-rata orang yang ngendok. Habis beli dia ngendok. Ya rata-rata mungkin duitnya gede, dia beli emang incar dividen. Mungkin setelah dia beli incarnya mungkin 2 tahun dia udah rencana nggak jual atau mungkin 5 tahun. Ya, ketika banyak orang beli saham games dan niatnya ngendok, ngendok ya, atau ngendok kan ya, ini ngendok aja dibeli nggak dijual, besok kan dijual. Berarti terjadi apa? Kelangkaan supply saham lembar, kelangkaan penjual ya. Tidak seramai biasanya gitu loh. Ketika terjadi kelangkaan penjual dan kelangkaan suplai saham gitu ya, maka lu ketika muncullah pembeli nih, pembeli tiba-tiba ramai kayak hari ini kan 16 miliar. Biasanya kan game cuma 1 eman gitu ya. Tiba-tiba ada pembeli bawa duit 16 miliar. Rame-rame nih total 16 miliar. Pengen beli saham games tapi yang jual kok dikit. Nah, ketika si penjual dikit, nah si penjual yang mau jual hari ini itu dia pasang di harga tinggi. Harga tinggi. Ya kenapa? Kan yang jual dikit. Tapi si pembelinya juga bawa duit banyak. Dia ready aja mau harga berapa. Games 7.800 gue ajar. 7.900 gue beli. 8.000 gue beli. 8.100 gue beli. Jadi ketika penjualnya dikit dan pasang harga tinggi dan si pembelinya ready beli di harga berapa aja ya terjadilah kenaikan harga hari ini. Seperti itu ya akibat apa? Kelangkaan suplai saham karena diborong oleh si tukang ngendok. Banyak ngendok yang di sini. Demikian juga BRI. Ya, meskipun retailnya nambah, tapi yang beli di sini banyak tukang ngendok, John. Contoh kayak kemarin Pak Hermanto Tanoko, dia beli 18 miliar lembar saham. Orang kayak Pak Hermanto Tanoko kan nggak mungkin habis beli 18 miliar, 18 miliar rupiah ya. Nggak mungkin dia beli 18 miliar rupiah, besoknya dijual, kan nggak mungkin. Dia kelihatan planningnya tuh lebih jangka panjang gitu loh. Sehingga kalau selevel Pak Hermanto Tanoko beli, dia kan pas beli, berarti kan makin terjadi kelangkaan saham dong. Demikian juga di retail BRI itu banyak yang duitnya ratusan juta dan sampai miliaran. Misalnya, oh tiba-tiba direksi BRI rame-rame beli miliaran.
Ketika mereka beli kan mereka nggak jualan besok ya. Artinya supply sahamnya jadi makin lebih langka. Ya, ketika supply saham makin lebih langka, artinya jual lebih dikit gitu ya. Maka harga naik. Dan si pembeli datang bawa para pembeli datang bawa duit yang banyak, triliunan hari ini kan transaksinya BRI kan. Maka si penjual ini akan cas di harga tinggi, penjual BRI ini ya yang hari ini jual, maka terjadilah kenaikan harga di BRI yang seperti yang lu lihat hari ini. Ya, naik 2%. Nah, itu jadi kenaikan harga itu terjadi karena pembeli lebih gede daripada penjual. Kenapa? Tiba karena banyak yang ngendok. Habis dia beli saham ngendok kan lembarnya makin dikit dong. Betul nggak? Makanya jadi naik. Sesimpel itu John. Nah, kenapa harga saham turun? Karena yang jual lebih banyak daripada yang beli. Sesimpel itu. Makanya lo kalau lihat sama ARB, yang paling banyak dipasang apa? Di over. ARB itu terjadi karena orang rame-rame mau jualan, pembelinya dikit, nggak ada. ARB lah, sesimpel itu. Nah, di kasusnya brand, ya, kasusnya brand kita tahu, nah kita harus identifikasi dulu. Di BRI ada hantunya nggak? Ada bandarnya nggak? Nggak ada. Bandar yang manipulasi harga tuh nggak ada, gitu loh. Di games ada nggak? Nggak ada, ya. Jadi kalau lu terus-menerus salah identifikasi, analisa dibolak-balik gitu ya. Di BRI lu ngira ada bandar yang bisa manipulasi harga BRI itu. Ya lu udah susah pokoknya menurut gua. Ya, karena lu sendiri terparno di belakang lu tuh lu terhantui paham bahwa ada bandar maha kuasa yang bisa hancurin BRI ke gocap. Ya udah susah kalau lu begitu cara berpikirnya. Nah, demikian juga kalau lu di brand lu gagal identifikasi bahwa ini ada hantunya, lu susah juga. Di brand yang terjadi, betul, ketika retail banyak, kenapa jadi jatuh harganya? Ya, ya seperti yang gue bilang, bandar itu bukan yayasan amal, John. Berkali-kali gue bilang. Ya. Kenapa bisa terjadi kenaikan harga di suatu emiten yang berbandar? Karena mereka tuker-tukeran barang ke akunnya sendiri, akun nomininya dia sendiri. Ya, jadi mereka bakal baru ngangkat kalau retail udah kebanyakan mereka lihat pada cut loss. Dan mereka cukup yakin barang yang di offer itu adalah barang temennya mereka makan. Nah, apa yang terjadi ketika retail rame-rame masuk nih di sini? 3.000 retail sempat tembus 28.000 kan di brand ya. Adalah ya di brand. Apa yang terjadi? Berarti kan retail rame. Berarti retail banyak pasang offer kan? Banyak pasang offer dong buat jual barangnya kan. Ketika retail pasang offer, ya si bandar itu nggak bakal makan John. Emang ya lu coba jadi bandar. Retail rame nih, pada pasang offer gitu di kanan. Kira-kira kalau gue jadi bandar, gue dongo nggak kalau gue makan barang retail? Ngapain gue sedekah ke lu? Makanya dia ketika retail banyak, apa yang dilakukan bandar? Dia ikut pasang di offer jualan supaya retail makan atau dia hajar bid. Dia udah pastikan itu bukan bid temennya. Udah tahu ketika retail ini dia nggak akan pasang bid. Bandarnya nggak pasang bid. Ngapain gue sedekah sama lu? Kalau gue, oke, coba lu berpikir dulu John. Lu bandar, retail rame, lu pasang bid, lu tolol nggak? Tolol. Kenapa? Karena kan dimakan retail. Ngapain gue sedekah sama retail? Jadi ketika lu rame, udah mulai masuk di saham yang gorengan ya, bandarnya apa yang dilakukan bandar? Dia jualan. Jualan. Makanya ketika retail rame, harganya jatuh. Jatuh dan menimbulkan kepanikan, retailnya akhirnya rame-rame cut loss kan. Ketika udah pada cut loss dan dia udah yakin baru itu barang temennya, diangkat lah, bret ya. Ya lu akan terus dikerjain begitu, dikerjain. Nanti dia akan angkat lagi tinggi sampai 10.000, 12.000. Retail masuk lah. Ini contoh ya, ini kan retail masuk lagi 3.000 kan, terus robo lagi kan ke 8.000. Bener nggak? Bener nggak? Bener ya. Nanti ketika lu udah rame-rame cut loss nih kayak di sini posisi merah nih udah rame-rame cut loss nih ya, dia angkat lagi sampai 12.000. Mancing retail-retail lugu lagi, lucu dan belagu ya. Biar masuk lagi. Lucunya ketika lu masuk, dia kagak makan barang lu, John. Lu masuk, dia jualan. Terus gitu aja skemanya sampai barang dia habis. Ya, lu terus menerus masuk gini, kecil lah kemungkinan lu cuan. Mungkin ada satu dua biji retail beneran
yang bisa cuan tapi pasti kecil porsinya. Kebanyakan lo masuk begini pasti loss. Nah, ini jawaban kenapa kalau di saham gorengan begini retail makin banyak harga turun ya karena bandar bukannya yayasan amal. Jadi, lu nempel sama bandar yang ada menurut gua ya lu boncos menurut gua. Tapi terserah sih kalau lu merasa lu jago bisa silahkan. Jadi gua tidak melarang. Nah, ini jawabannya Jonya. Jadi meskipun BRI retailnya ada segini bisa naik gak bisa. Bisa karena rata-rata yang beli pun retail nambah tukang ngendok. Di game juga makin dia ngendok retail di sana, supply saham makin dikit ya. Kalau yang pembeli datang tiba-tiba banyak ya naik. Jadi naik itu karena penjual beli lebih banyak daripada penjual, turun karena penjual lebih banyak daripada pembeli. Jadi tidak bisa nah inilah salah mengartikan gitu loh, salah mengambil kesimpulan. Saham gorengan, saham berfundamental dianalisa secara gorengan. Jadi sehingga terjadi menurut gua ya kesimpulan yang salah bahwa wah berarti kalau retailnya beri 540.000 berarti nggak bisa naik lagi. Udah salah cara memahaminnya. Sampai kan muncul teori wah lu harus cut loss di BRI baru naik barangnya. Ternyata apa? Retail BRI tambah banyak harganya juga tambah naik. Berarti fakta teori sudah dibantahkan dengan fakta. Kalau teori sudah dibantahkan dengan fakta ya udah. Udah teori yang salah menurut gua. Nah, itu aja John ya. Jadi semoga video gue ini bermanfaat dan ada yang bisa lo petik di dalam gitu ya. Tetap bilang bahwa dalam investasi itu prepare resiko dulu, siap di merah dulu, planning di merah kalau merah ini gimana gitu. Jangan apa-apa lu pikiran yang penting hijau gitu loh. Hijau orang kebantai di saham Bumi 2008 dan juga saham Arto karena yang ada di kepala banyak orang yang terbantai itu adalah hijau doang. Mereka tidak siapkan diri kalau merah gimana ya. Itu aja. Oke ya, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data gak bisa bohong ya.